Aryani. Saya mahasiswi semester 3 Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Dan di sini saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai buku yang berjudul Sejarah Pengantar Kristologi yang ditulis oleh seorang yang non-Kristen yang bernama Dr. Haji Wawan Hermawan MAG. Di dalam buku ini beliau menulis tentang histori lainnya, kontroversi dan konsensi ketuhanan Yesus Kristus dan konsep ketuhanan Yesus Kristus menurut ajaran Katolik dan Advent. Dalam buku ini saya melihat sama sekali penulis tidak ada untuk menjatuhkan kekristenan atau untuk memberikan ajaran yang keliru, tetapi cukup jelas dalam menyampaikan dan memaparkan tentang kristologi dan sejarah mengenai gereja. Kita juga dapat mengetahui tentang kristologi sejarah mengenai yang mencakup menjelaskan tentang di mana Tuhan Allah serta siapa Tuhan itu, serta konsep Tritunggal yang sebenarnya. Tritunggal seringkali menjadi perbincangan dan perdebatan dalam kontroversi yang mengatakan ada 3 Allah dalam persatuan yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki peran pribadi masing-masing. Banyak sekali teolog-teolog yang menjelaskan tentang ketuhanan yang memiliki konsep penjelasan yang berbeda-beda dalam buku ini, di mana Gereja Katolik memandang bahwa konsep ajaran ketuhanan Yesus Kristus itu menurut Ordo Fransiskan mengimankan bahwa Yesus dari Nazaret selama hidupnya dikenal sebagai citra Allah, sebagai Tuhan yang bangkit dari mati. Dia mempunyai kesamaan yang lebih besar dengan Bapanya, sama-sama hidup seperti Tuhan. Gereja percaya bahwa Yesus sakekat dengan Bapa. Yesus dan Bapanya adalah Allah. Itu menurut Gereja Katolik. Jadi kita juga dapat melihat pandangan dari Gereja Masehi Advent ke-7 dalam konsep ajaran ketuhanan Yesus Kristus. Mereka mengimankan bahwa terang pengetahuan kemuliaan Allah nampak pada wajah Yesus itu sendiri sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah peta Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya untuk menyatakan kemuliaannya itu datang ke dunia. Karena bumi yang telah digelapkan oleh dosa, Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah menjadi Allah beserta kita, yaitu Immanuel. Jadi meskipun kita mengetahui bahwa banyak yang menganalisis dalam perbandingan tentang ketuhanan Trinitas, tetapi kita tetap memandang Alkitab kita dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ sudah jelas itu mendapat menjadi pedoman serta perkataan Allah itu sendiri hanya ada satu Allah saja. Meskipun banyak di antara manusia yang mengartikan dan dengan berbeda-beda pandangan, tapi Allah sebagai Tritunggal yang kita sembah sekarang, kita bersyukur sampai saat ini masih banyak orang yang meyakini bahwa Allah itu ada. Bagi saya, dalam buku ini sangat mengajarkan kita banyak hal serta ilmu yang sangat penting yang kita harus ketahui, karena dalam buku ini sejarah dan pengantar kristologi ini dapat kita lihat pandangan dalam gereja lain mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Menurut saya dalam buku penulisan ini penulis sangat luar biasa dalam memaparkan mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Jika kita lihat latar belakang dari penulis, sama sekali bukan seorang Kristen, tetapi penulis sangat memahami dan berusaha untuk menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah pada saat itu saat ini memang ada. Banyak sekali pandangan gereja mengenai kristologi atau pandangan mereka yang mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita sebagai orang Kristen atau orang yang beragama, kita yang mempercayai bahwa Tuhan itu memang adanya, atau pandangan yang mungkin berbeda-beda, tetapi kita tetap bersyukur
bahwa Tuhan yang kita sembah saat ini memang Tuhan